chain-nya ya, supply chain dari kelapa sawit sampai dengan minyak goreng itu berapa mata rantai yang harus dilalui. Disitulah terjadi kebolongan-kebolongan itu ya, bolong-bolongnya itu tadi. Dan yang mempengaruhi ini ya, kelangkaan minyak goreng sempat bikin heboh sebab masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, baik di pasar tradisional maupun modern. Padahal bahan bakunya minyak sawit, crude palm oil itu melimpah. Nah, mau ngambil kita dari sini dilarang. Ya, dari ini konsumen atau dari sini retail kita mau langsung ke sini, ini ditiadakan, dilarang, nggak boleh. Tetapi kenapa orang lain diam-diam? Maka karena harga minyak goreng di Malaysia 2 liter itu 58.000, dia akan kapalkan ini dari Riau sana itu kan pengawasan itu rendah, ya ada di situ dari Siak dan lain sebagainya. Siak itu Sungai Siak, Pak Putih, bisa kapal besar masuk itu, dikirim dibawa ke Malaysia. Di sana harga minyak 2 liter itu minyak goreng 58.000, untung dia. Nah, makanya Jokowi panggil aja sekarang langsung Dewan Ketahanan Pangan. Tinggalkan ada dulu tuh Bulog, Dirjen Kementerian, tinggalkan. Ya 1-2 hari beres loh. Mereka tinggal tutup ekspor mereka. Ini ada tadi ini ya, kelangkaan minyak goreng sempat bikin heboh sebab masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, baik di pasar tradisional maupun modern. Padahal bahan bakunya minyak sawit, crude palm oil itu melimpah. Nah, kalau memang hipotesa ini betul, terus masalahnya di mana? Ya kan? Masalahnya di mana? Artinya sampai dia ke pabrik CPO itu persediaan itu cukup ya, produksi CPO. Dan terjadinya ya oleh saya katakan oligark itu adalah kelompok-kelompok kuat ya yang mempunyai modal dan lain sebagainya. Kemungkinan kartel, besar dia di sini kartel. Kemungkinan besar dia di sini sudah diambil, ini diborong di sini, disimpan tak kemana kan dari sini. Dengan harga dinaikkan sedikit ya senanglah pabrik. Daripada dia pusing-pusing antar ke sini keluar biaya, dia langsung ambil dari sini. Apakah itu mungkin? Mungkin. Kenapa tidak? Karena yang punya ini pabrik minyak goreng juga mungkin ada di situ saham pejabat, ada di situ saham ketua partai politik, macam-macam di sini punya saham ini. Ya, oh ini kan seperti 212 Pak ya, Pak Putih, dia langsung ke sini. Wah, daripada gua antar ke grosir, harga naik, gua lepas saja. Ya, bukan tanggung jawab gue dong, kata si pabrik minyak refinery ini kan. Yang penting barang gue laku, harga bagus, nggak ada keluar biaya. Dia perhitungannya ekonomi melulu, karena memang di sini juga banyak kadrun atau ini menjadi bohir daripada partai politik tertentu di sini. Nah, di sini dia banyak hilang ini. Kalau misalnya dari sini ke grosir besar bisa diamankan, maka dia bermain dari sini ke sini. Di sini dia lagi main, sehingga di sini tidak ada bahan. Tapi kalau di sini ada minyak goreng, di sini dikerjain lagi, sehingga di sini langka di konsumen. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat lagi ya, apa akibat daripada ini semua? Seperti saya katakan tadi, kenapa ini dibuat sedemikian rupa? Masa pemerintah tidak bisa kontrol dari sekian CPO atau TBS yang diproduksi, kan bisa dikontrol itu. Ada berapa jumlah pabrik CPO di Indonesia, dia tahu itu, dan berapa kapasitasnya, pasti tahu. Goblok kalau tidak tahu, pemerintah ke Kemendak, Menteri Perdagangan di pabrik minyak goreng atau refinery, itu pasti tahu dong berapa hasilnya, ada berapa pabrik atau refinery di Indonesia ini, pasti tahu dia. Bimo di Sulawesi, di Surabaya besar-besar itu sampai di Medan pasti tahu. Tinggal siapa pemiliknya nih, ya. Jadi kita tahu lah ini semuanya kan, di mana kelemahan-kelemahan itu, di mana mereka bermain. Kalau kita jahat juga bisa bermain lah, ya Pak Putih ya. Tapi kan bukan watak kita jahat gitu. Mulai dari pupuk kita bisa bermain. Itu. Jadi banyak bolong-bolong Pak di sini, ya bolong-bolong, nggak ada pengamanan. Jadi kalau Pak Jokowi bicara kedaulatan pangan, Pak Luhut bicara food estate, udahlah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah. Ini dulu diamankan kebutuhan daripada masyarakat, ya kan? Kemudian, ini pertanyaannya, apa adakah kartel? Jadi yang kami gambarkan di sini Bapak Ibu, kita akan melihat bolong-bolongnya dan betapa lemahnya kontrol pemerintah atau pengawasannya itu di setiap mata rantai daripada supply chain ini. Dari CPO, dari TBS ke CPO, CPO ke refinery, dari refinery ke grosir, dari grosir besar ke subgrosir, dari subgrosir ke retail, baru ke konsumen.
Kita misalnya Galarua, seperti yang dibilang oleh Pak Joseph, mau ngambil kita dari sini, dilarang. Ya, dari ini konsumen atau dari sini retail kita mau langsung ke sini, ini ditiadakan, dilarang, nggak boleh. Tetapi kenapa orang lain diam-diam? Nah, jadi Bapak Ibu, dari gambaran ini baru minyak goreng ya, belum lagi nanti garam, belum lagi nanti beras, belum lagi nanti gula, belum lagi yang lain-lain. Seyogianya BUMN itu pemerintah itu harus lebih banyak di sini, Pak. Ya, harus lebih banyak ini di sini dia mestinya. Jadi bisa dia kontrol. Kalau ini dia cuma sedikit, ini mau jungkir balik pun pemerintah di sini digenjot produksi ini nggak ada gunanya. Tetap dia tidak berdaya. Di 8,42 juta hektar ini, berapa di sini? Berapa juta hektar punya orang Malaysia? Berapa itu kan tidak bisa dikontrol. Maka karena harga minyak goreng di Malaysia 2 liter itu 58.000, dia akan kapalkan ini dari Riau sana. Itu kan pengawasan itu rendah. Ya, ada di situ dari Siak dan lain sebagainya. Siak itu Sungai Siak, Pak Putih, bisa kapal besar masuk itu. Ya, bisa kapal besar masuk, CPO dikirim, dibawa ke Malaysia. Di sana harga minyak 2 liter itu minyak goreng 58.000. Untung dia. Nah, di sini kelemahan dari pemerintah itu kenapa sampai diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar ya untuk menguasai, mengusahakan lahan-lahan di Indonesia. Ya sampai ini, jadi pemerintah kewalahan mengontrol. Ini pelajaran mahal bagi kita ya, dan juga masukan bagi pemerintah. Pak Santiamer. Ya. Ada tambahan, Pak Santiamer. Oke. Ada dari 55,8% ya, yang dimiliki oleh swasta besar nasional, mereka ini ditunjuk oleh pemerintah, ya, 2 minimal ya, atau 3 atau seterusnya. Mereka ini pengurus Dewan Pangan Nasional loh. Seharusnya mereka punya pabrik, mereka punya kebun, mereka pemilik distributor, bahkan retail, sampai sekelas pasar-pasar tradisional dan mereka yang bantu, apalagi sekelas misalnya Alfamart ya, Indomaret. Udah di dalam genggaman mereka semua. Tapi mereka juga ditunjuk oleh pemerintah sebagai Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Seharusnya Jokowi tidak usah lagi panggil-panggil kementeriannya. Dewan Ketahanan Nasional ini aja. Karena ada perusahaan mereka semua lah, mulai dari pabrik, retail sampai industri refinerinya. Supaya apa? Supaya oknum-oknum yang ingin merusak tatanan kebutuhan pangan nasional ini bisa dikebiri oleh Jokowi langsung tanpa melibatkan, karena ini kan sudah bahaya. Setingkat wapres saja berani ngomong ibu-ibu supaya timbun, dan sekarang sudah terjadi kan, seperti angka-angka yang saya sebutkan tadi. Saya dapat informasinya itu di sekitar kantor pusat MUI loh. Kenapa berani? Karena memang udah lobby dari sana, Pak. Supaya penimbun itu bukan hanya pengusaha, tetapi ibu-ibu rumah tangga. Pengusaha paling hebat ada 1.000 orang. Ibu rumah tangga ada 250 juta penduduk kita bagi 3 aja. Atau ada 100 juta penduduk Indonesia yang nimbun dengan berbagai kelas. Kalahlah distributor, kalah retail. Ya, apalagi ini pabrik yang biasanya produknya ekspor, begitu ada tahu-tahu standar ekspor, setiap bulan dia produksi untuk pasar lokal, pasar tradisional, pasar modern ya. Tapi tahu-tahu dalam 1 bulan memang dibenturkan, ada cipta kondisi oleh oknum-oknum yang bermain dengan kementerian atau setingkat dirjen dengan melakukan operasi pasar, tetapi oleh orang-orang mereka untuk politik identitas 2024. Makanya Jokowi panggil aja sekarang langsung Dewan Ketahanan Pangan. Tinggalkan ada dulu tuh Bulog, Dirjen, Kementerian, tinggalkan. Iya, 1-2 hari beres loh. Mereka tinggal tutup ekspor mereka. Mereka sebagai gudangnya gede-gede seluruh Indonesia mereka punya. Mereka yang lakukan. Di kaki-kaki 5 dia jualan, nggak usah lagi di pasar modern. Mereka punya kemampuan, mobil boxnya parkir di pinggir jalan, jual minyak. Kalau langsung dari industri,
8.200-nya itu. Dodol juga ini semua. Oke, jadi ada tadi teman menanyakan di chat ya, di chatting, ini judulnya apa? Judulnya adalah kelangkaan minyak goreng ya, langka. Jadi kita memahami supply chain daripada minyak goreng itu, kita pahami dulu, dan pemilik kebun sawit terbesar di Indonesia, di dunia adalah Indonesia. Tapi anehnya ada anomali. Anomali itu tadi kok bisa langka, maka saya jelaskan tadi ada apa pengaruh apa? Pengaruhnya 2024 itu pemilu, 2023 nanti bulan Oktober Pak Jokowi itu sudah demisioner. Sekarang ada isu pemilu ditunda, ya pemilu ditunda kalau misalnya ada kerusuhan besar, ya ada kerusuhan besar. Nah, apakah memang ini oknum-oknum di bawah Jokowi ini menciptakan ini? Jokowi kan dari awal sudah bilang saya tidak mau diperpanjang. Saya tidak mau 3 periode, pemilu saya tidak mau ditunda, jalankan aja. Tetapi dia dipaksa oleh situasi, ya, harus menerapkan itu nanti. Nah, ini pilihan pahit bagi dia. Kenapa? Negara dalam keadaan bahaya, itu ada undang-undangnya. Kalau bahaya, negara dalam keadaan bahaya ada 3, ya, ada kerusuhan besar, ada 3 itu undang-undangnya. Jadi salah satu itu dipenuhi, bisa ditunda pemilu. Nah, apakah Jokowi sedang digiring ke situ oleh kekuatan-kekuatan tertentu? Ya, kita lihat dari sini analoginya. Kalau misalnya nanti ini gagal, maka akan ada nanti gerakan-gerakan berikutnya, mungkin gula. Nah, kalau gula orang mungkin adalah, tapi kalau beras misalnya, nah ini cilaka ini kalau beras. Kalau minyak kan masih bisa ditunda-tunda ya, minyak goreng. Tetapi kalau beras, tunggu dulu. Nah, ini akan kita lihat nanti eskalasinya, apakah ke situ. Artinya supaya negara ini chaos, maka ada alasan bagi orang-orang menuntut supaya Jokowi membuat suatu peraturan atau perpu yang menunda pelaksanaan pemilu. Maka dia dijebak di situ. Nah ini Bapak Ibu analisa kita, jadi tidak hanya sekedar daripada minyak goreng ini langka, sesudah ini apa lagi nanti? Dan apa pemikiran kita, seperti yang dibilang teman-teman tadi, setiap orang yang mengakibatkan kehancuran ekonomi atau kerusuhan mestinya ditangkap itu. Itu yang namanya makar. Makar melalui ekonomi. Makar itu kan tidak harus melalui senjata. Ini kejahatan ekonomi. Kita, Pak. Nah, wapresnya itu digusur aja itu, kalau boleh diganti itu. Susur aja dia jadi ini. Juga, Pak. Karena kita kan melalui pemilihan. Maka itu harus dari MPR, DPR, Pak. Ya, tidak boleh itu dari kita. Sementara yang bermain di sini kan mereka, Pak, untuk politik identitas. Nah. Iya, betul. Ini memang ini udah susah juga kita. Karena oknum itu ada di DPR dan MPR. Iya, makanya betul. Ini harus galarua, Pak. Iya. Gaspol kita galarua, Pak. Oke. Tapi apalah daya kan. Sebenarnya kita tahu, Pak. 2 pemain besar minyak goreng dan logistik, ya logistik pangan Indonesia itu 2 perusahaan raksasa besar. Mereka itu berdua itu di Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Satu Franky Wilirang, satu Franky Wijaya. Saya buka kartu aja lah. Tidak mungkin Jokowi tidak bisa panggil mereka berdua. Selesai. Turun itu mobil Sinarmas sama Indofood. Jualan di pinggir jalan. Emak-emak bingung loh. Gua udah beli sudah ada 20. Nggak laku juga nanti tengok. Paling lakunya untuk siapa? Memang yang butuh. Tapi yang butuh rata-rata kan uang terbatas. Tetap beli 1 liter. Jadi ini lebih besar isunya untuk cipta kondisi. Jadi kalau Pak Franky Wilirang dan Franky Wijaya dengar, tolong bantu Pak Jokowi, Pak. Jangan biarkan negara ini dikacaukan oleh mereka. Punya strategi politik identitas. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ya kita semakin cerdas dengan memahami ya situasi-situasi kenegaraan ini. Jadi betul-betul kita masuk kepada inti persoalannya dan memberikan saran yang betul-betul workable gitu. Ya, kita adalah bagian daripada rakyat. Kita juga adalah bagian dari pemerintah sejauh pemerintah itu bekerja dengan baik. Tetapi kalau pemerintah sendiri sudah nggak masa bodoh, ya kita juga yang memprotes pemerintah. Oke. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Terima kasih.